Hendra telah menjadi petugas pemakaman selama lebih dari 10 tahun. Setiap malam, ia menyusuri lorong-lorong tanah kuburan dengan lampu senter dan sekop di tangannya, memeriksa apakah ada kuburan yang perlu dirapikan atau makam yang tidak dirawat. Biasanya, pekerjaan itu tidak terlalu mengganggunya. Ia sudah terbiasa dengan suasana dingin dan sunyi, di mana hanya suara angin dan gemerisik dedaunan yang menjadi teman setianya. Namun, malam itu terasa berbeda. Entah kenapa, Hendra merasa ada sesuatu yang ganjil sejak ia tiba di pemakaman. Langit tampak mendung, tanpa bintang dan rembulan, menyelimuti tanah pemakaman dalam kegelapan yang pekat. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik kabut tipis yang melayang di atas makam-makam tua. Hanya perasaanku saja, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang mulai gelisah. Ia melanjutkan pekerjaannya, menyapu beberapa daun kering yang menutupi nisan dan memeriksa apakah ada kuburan yang perlu diperbaiki. Namun, saat berjalan melewati salah satu bagian pemakaman yang jarang ia kunjungi, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah makam, yang biasanya terletak di pinggir area pemakaman, tampak bergeser beberapa meter dari tempat asalnya. Hendra mengerutkan dahi. Apa mungkin terjadi pergeseran tanah? Pikirnya sambil mengamati makam itu dengan seksama. Makam itu terlihat sangat tua. Nisan kayunya mulai lapuk dan penuh lumut, seolah sudah puluhan tahun tidak disentuh. Tertulis nama, Rohman. Namun tahun kematiannya sudah pudar dan sulit dibaca. Dengan perasaan penasaran, Hendra menggali sedikit tanah di sekitar makam, mencoba memastikan bahwa makam itu tidak rusak atau ambles. Saat ia hendak menggali lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Hendra menoleh cepat, namun tidak melihat siapapun. "Siapa di sana?" tanyanya, mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang juga berada di pemakaman. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Detak jantungnya mulai berpacu. Ia mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai merayap di hatinya, lalu kembali fokus pada makam itu. Namun, saat ia hendak menyentuh nisan, tanah di bawahnya bergetar perlahan, seakan-akan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Hendra mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Makam ini bergerak," gumamnya dengan suara gemetar. Malam itu, Hendra memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan makam yang bergeser. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi atau mungkin memang ada pergeseran tanah yang membuat makam itu tampak berbeda. Namun, perasaan aneh yang dirasakannya terus menghantui hingga ia pulang dan mencoba tidur. Beberapa malam berikutnya, Hendra merasa ada yang mengawasinya setiap kali ia melewati makam itu. Bahkan, beberapa kali ia merasa melihat bayangan putih berdiri di antara deretan nisan. Namun saat ia mendekat, bayangan itu menghilang secepat kilat. Ketakutan mulai merasuk ke dalam pikirannya. Namun, sebagai petugas pemakaman yang telah bekerja bertahun-tahun, ia berusaha bersikap tegar dan tidak menunjukkan rasa takut. Suatu malam, saat Hendra bekerja lembur sendirian, ia mendengar suara aneh yang berasal dari arah makam tersebut. Suara itu seperti erangan lemah, suara seseorang yang mencoba keluar dari dalam tanah. Dingin menggigit seluruh tubuhnya. Hendra memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun suara itu semakin lama semakin keras, seakan-akan memanggilnya. Dengan langkah berat, ia mendekati makam yang terus menghantui pikirannya. Tanah di atas makam itu terlihat bergelombang, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Jantungnya berdegup kencang, namun ia mencoba memberanikan diri dan menggali sedikit di atas makam itu. Begitu sekopnya menembus tanah, suara jeritan menggema dari dalam tanah. Hendra terlonjak mundur, tangannya bergetar. Pada saat itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tak mampu bergerak. Sebuah tangan yang berbalut kain kafan muncul dari dalam makam, bergerak lambat seolah ingin meraih sesuatu. "Pocong!" desis Hendra, napasnya tercekat. Ia segera mundur, melepaskan sekop dan berlari menjauh dari makam tersebut. Namun, suara jeritan itu terus memburunya. Semakin keras, semakin menyayat. Hingga akhirnya,
Hendra berhenti berlari dan memandang ke belakang. Di kejauhan, ia melihat sosok pocong berdiri di atas makam itu, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Sejak malam itu, Hendra tidak pernah bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali ia bekerja lembur, pocong itu selalu muncul, berdiri di antara makam-makam yang sunyi, seolah menunggu sesuatu darinya. Hendra merasa bahwa pocong itu tidak akan berhenti mengganggunya sampai ia melakukan sesuatu. Dengan tekad bulat, Hendra memutuskan untuk mencari tahu tentang makam yang bergerak itu. Ia mulai bertanya kepada beberapa warga desa yang lebih tua tentang makam tersebut, berharap ada yang bisa memberikan jawaban. Seorang pria tua yang tinggal di dekat pemakaman akhirnya menceritakan sebuah kisah mengerikan yang membuat darah Hendra berdesir. "Makam itu adalah makam Rohman," ujar pria tua itu dengan suara pelan. "Rohman dulu adalah seorang pemuda yang sangat baik, tapi ia tewas secara tragis. Beberapa orang bilang, kematiannya tidak wajar, ada yang membunuhnya. Namun, pembunuhnya tak pernah ditemukan." Hendra mendengarkan dengan saksama, mencoba menghubungkan cerita itu dengan penampakan pocong yang terus menghantuinya. "Sejak kematiannya, makam Rohman memang tidak pernah tenang," lanjut pria tua itu. "Beberapa kali tanah di atasnya terlihat bergeser, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar." Pria tua itu berhenti sejenak, tatapannya berubah menjadi lebih serius. "Jika kau melihatnya, berarti ia menginginkan sesuatu darimu. Mungkin keadilan, atau mungkin ingin menyampaikan pesan yang belum sempat ia sampaikan saat hidup." Hendra terdiam, merenungkan kata-kata pria tua itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pocong itu memang mencari balas dendam. Namun, bagaimana cara ia membantunya? Keesokan malamnya, Hendra kembali ke pemakaman dengan tekad untuk menyelesaikan misteri ini. Ia membawa dupa dan beberapa bunga sebagai penghormatan untuk arwah Rohman. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak datang dengan niat buruk, melainkan untuk membantu. Di tengah malam yang sunyi, ia berdiri di depan makam Rohman dan menyalakan dupa. Dengan tangan bergetar, ia menaburkan bunga di atas makam, berharap bisa menenangkan arwah yang menghantuinya. "Rohman, jika kau mendengar, katakan apa yang kau inginkan. Aku ingin membantumu." Tidak ada jawaban. Hendra menunggu, menahan napas dalam ketakutan. Namun, setelah beberapa saat, tanah di atas makam mulai bergerak lagi. Kali ini, gerakannya lebih kuat, seperti ada yang berusaha keluar dengan penuh amarah. Dengan suara pelan, Hendra mengulangi permohonannya. "Tolong beri aku petunjuk, Rohman. Apa yang kau inginkan? Apa yang harus aku lakukan agar kau tenang?" Sejenak, suasana sunyi. Namun, tiba-tiba suara angin bergemuruh, dan sosok pocong muncul dari dalam tanah. Mata pocong itu menatap Hendra dengan penuh kebencian dan kesedihan. Lalu, perlahan-lahan, pocong itu mengangkat tangan yang terbungkus kain kafan, menunjuk ke arah jalan setapak di ujung pemakaman. Hendra memandang ke arah yang ditunjuk, lalu kembali menatap pocong itu yang kini telah menghilang. Meskipun ketakutan, Hendra memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Jalan setapak yang ditunjuk pocong membawa Hendra ke sebuah area yang jarang ia kunjungi. Di ujung jalan itu, terdapat sebuah makam kecil yang hampir tertutup semak belukar. Nisan yang tak terawat itu hanya bertuliskan, "A." Dengan hati-hati, Hendra mendekati makam tersebut. Ia merasakan energi aneh di sekelilingnya, seperti ada aura gelap yang mengelilingi tempat itu. Ia menyadari bahwa makam ini mungkin memiliki kaitan dengan kematian Rohman. Saat ia menggali sedikit di sekitar makam, ia menemukan secarik kain robek yang berlumuran tanah. Ketika dilihat lebih dekat, kain itu terlihat seperti bekas pakaian yang tersobek paksa. Hendra menatap kain kotor itu dengan perasaan ngeri bercampur penasaran. Apakah ini adalah bukti dari apa yang sebenarnya terjadi pada Rohman? Hendra teringat cerita pria tua tentang kematian misterius Rohman, yang konon dibunuh oleh seseorang tetapi pembunuhnya tak pernah ditemukan. Setelah pulang dari pemakaman, Hendra mencoba mencari tahu tentang makam tanpa nama yang hanya bertuliskan A. Dalam pencariannya,
Ia menemukan bahwa makam itu adalah milik seorang pria bernama Anton, seorang petani yang dulu sering berkonflik dengan Rohman. Menurut desas-desus, Anton iri pada kesuksesan Rohman dan diduga kuat memiliki hubungan dengan kematian tragisnya. Namun, kematian Anton juga sangat misterius. Beberapa bulan setelah kematian Rohman, Anton ditemukan tewas tergantung di rumahnya sendiri. Warga desa percaya bahwa ia dihantui arwah Rohman yang ingin menuntut balas. Setelah kematiannya, makam Anton pun dibiarkan terbengkalai, karena warga percaya bahwa arwah Anton juga dihantui oleh dosa yang tak terampuni. Hendra merasa bahwa kisah ini mulai terhubung, tetapi ada satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Jika benar Anton adalah pembunuhnya, mengapa pocong Rohman masih menghantui makamnya sendiri? Apa yang sebenarnya arwah itu inginkan darinya? Hendra memutuskan untuk menghadapi roh Rohman satu kali lagi. Ia ingin menuntaskan semua ini dan memberikan ketenangan bagi Rohman, dan juga bagi dirinya sendiri. Malam itu, ia kembali ke makam Rohman, membawa kain bekas yang ia temukan di dekat makam Anton sebagai tanda pengakuan dan permintaan maaf. Di tengah keheningan malam, Hendra berlutut di depan makam Rohman. "Rohman, jika ini yang kau inginkan, aku sudah menemukannya. Tolong beri aku tanda jika aku benar." Sejenak, tidak ada jawaban. Namun, angin yang tadinya tenang tiba-tiba bertiup kencang, dan sosok pocong Rohman muncul kembali di hadapan Hendra. Mata pocong itu menatap kain robek yang ada di tangan Hendra, dan seakan-akan ada sesuatu yang berubah dalam tatapan roh itu. Tatapannya tidak lagi penuh dendam, melainkan seperti beban berat yang akhirnya menemukan jalan keluar. Pocong itu menundukkan kepalanya, seolah-olah berterima kasih. Kemudian, dengan perlahan-lahan, ia mulai menghilang dalam angin malam, meninggalkan Hendra yang merasa lega, namun juga sedikit bingung. Setelah malam itu, Hendra tidak lagi diganggu oleh sosok pocong Rohman. Namun, suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Rohman. Dalam mimpinya, Rohman terlihat lebih tenang, tidak lagi seperti sosok pocong yang marah dan penuh dendam. "Terima kasih, Hendra," ucap Rohman dalam mimpi itu, suaranya terdengar jelas di telinga Hendra. "Aku akhirnya bisa tenang. Dendamku telah berakhir, dan arwahku bebas dari ikatan dunia ini. Kau telah membantuku untuk menemukan kedamaian." Setelah ucapan itu, Rohman tersenyum, dan perlahan menghilang, meninggalkan Hendra dalam rasa damai. Sejak malam itu, Hendra tidak pernah lagi diganggu oleh suara-suara aneh atau bayangan pocong di pemakaman. Makam Rohman juga tidak pernah lagi bergeser atau bergerak seperti sebelumnya. Seolah-olah arwah Rohman telah benar-benar menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Hendra terus melanjutkan pekerjaannya sebagai petugas pemakaman, tetapi pengalaman itu memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Ia menyadari bahwa terkadang, arwah yang gentayangan bukan hanya sekadar makhluk menakutkan. Mereka juga memiliki kisah, rasa sakit, dan keinginan yang belum terpenuhi. Dan jika kita bisa mendengarkan, mungkin kita bisa membantu mereka menemukan jalan menuju ketenangan. Sejak saat itu, Hendra menjalani pekerjaannya dengan perasaan lebih damai. Ia tahu bahwa di balik setiap makam, ada kisah yang mungkin tidak pernah terungkap. Dan meskipun malam di pemakaman seringkali penuh kegelapan, ia tahu bahwa kedamaian bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga.